Banyak dari kita ingin memahami hidup dengan akal. Kita bertanya, mencari jawaban, bahkan memaksa diri untuk mengerti semua rencana Allah. Padahal tidak semua hal diturunkan untuk dipahami, sebagian justru diminta untuk diterima dengan hati. Disitulah ilmu Rasul hadir, mengajarkan kita tenang, sabar, dan berserah. Bab 1. Mengenal ilmu Rasul. Ilmu Rasul adalah ilmu tentang merasakan, bukan sekadar mengetahui. Banyak orang paham makna sabar, ikhlas, dan tawakal. Namun ilmu Rasul membawa semua itu turun ke hati, lalu hidup di dalamnya. Sabar bukan lagi teori, tapi napas panjang saat diuji. Ikhlas bukan sekadar kata, tapi kelapangan saat kehilangan. Tawakal bukan ucapan, tapi langkah tenang meski masa depan belum terlihat. Ilmu ini tidak tertulis di buku, tidak bisa diwariskan lewat ceramah, dan tidak bisa dipelajari dengan tergesa-gesa. Ia tidak datang karena banyak membaca, tapi karena banyak menjalani. Ilmu Rasul tumbuh pelan-pelan seiring perjalanan hidup, seiring luka yang diterima tanpa menyalahkan Allah, seiring doa yang dipanjatkan meski hati sedang lelah. Orang yang hidup dengan ilmu Rasul biasanya tidak banyak bicara tentang dirinya. Ia lebih sibuk membenahi batin daripada menilai keadaan, karena ia tahu tidak semua yang berat harus dijelaskan dan tidak semua yang sakit harus diumumkan. Cukup Allah yang tahu dan hati yang belajar menerima. Pada akhirnya, ilmu Rasul bukan tentang menjadi orang yang tidak pernah sedih, tetapi menjadi hamba yang tetap beradab saat sedih. Bukan tentang hidup tanpa ujian, tetapi tentang hati yang semakin dekat kepada Allah di setiap ujian itu. Bab 2. Peran akal dan hati dalam spiritual. Akal dan hati diciptakan untuk saling melengkapi. Akal membantu memahami syariat dan aturan, sedangkan hati menjaga agar iman tetap hidup. Keduanya berjalan bersama dalam kehidupan beragama. Namun dalam perjalanan spiritual, ada saatnya akal tidak mampu menjawab semua pertanyaan. Di titik itulah Rasul berperan. Akal bisa lelah mencari jawaban, tetapi hati bisa tetap tenang dengan percaya kepada Allah. Akal ingin kepastian, Rasul belajar berserah. Orang yang kuat Rasulnya bukan berarti berhenti berpikir. Ia tetap menggunakan akal, tetapi tidak lagi menggantungkan ketenangan pada logika semata. Ia tenang karena hatinya percaya bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bab 3. Ilmu Rasul lahir dari ujian. Ilmu Rasul hampir tidak pernah lahir saat hidup sedang nyaman dan serba mudah. Ia justru tumbuh ketika hati sedang diuji. Ketika doa sudah lama dipanjatkan, tetapi belum juga terjawab. Ketika langkah terasa buntu dan arah hidup seakan menghilang, saat harapan yang dulu dijaga runtuh satu persatu, atau ketika hati dipaksa menerima kehilangan yang tidak pernah diinginkan. Di saat-saat itulah Allah sedang mendidik Rasul kita. Ujian bukan tanda Allah menjauh, tetapi cara Allah mengajak hambanya belajar lebih dalam, belajar bersabar tanpa banyak mengeluh, belajar ikhlas meski hati masih terasa sakit, belajar percaya meski akal belum menemukan jawabannya. Tidak semua orang lulus di madrasah ini. Ada yang gagal karena terlalu sibuk menyalahkan keadaan. Ada yang berhenti karena hatinya memilih marah daripada berserah. Namun bagi yang bertahan, hasilnya bukanlah pujian manusia, melainkan hati yang lebih tenang, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran bukanlah sia-sia. Setiap luka yang diterima tanpa dendam sedang membersihkan hati. Dari situlah benih ilmu Rasul tumbuh pelan-pelan, tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa nyata di dalam jiwa. Ilmu Rasul membuat seseorang kuat tanpa harus keras, tegar tanpa kehilangan kelembutan, dan pasrah tanpa kehilangan harapan. Bab 4. Ilmu Rasul dan keheningan.
Semakin dalam ilmu roso, semakin seseorang belajar mencintai diam, bukan karena ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena ia sudah paham. Tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua rasa perlu dijelaskan. Diamnya orang yang berilmu roso bukanlah diam yang kosong. Ia memilih diam karena tidak ingin lisannya melukai dan tidak ingin hatinya keruh oleh emosi sesaat. Dalam keheningan, roso menjadi lebih jernih. Saat suasana tenang, seseorang bisa mendengar suara hatinya sendiri. Ia mulai bisa membedakan mana yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, mana yang sebaiknya dilepaskan dengan ikhlas, mana yang perlu dijelaskan agar tidak salah paham, dan mana yang lebih aman jika diserahkan kepada Allah lewat doa. Di tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa ketenangan adalah kekuatan, bukan kekuatan untuk menguasai orang lain, tetapi kekuatan untuk menguasai diri sendiri. Ia tidak mudah terpancing, tidak mudah terseret suasana, dan tidak mudah goyah oleh ucapan orang. Ilmu roso tidak membuat seseorang banyak bicara tentang kebenaran, tetapi membuat hidupnya sendiri menjadi contoh ketenangan. Ia lebih memilih memperbaiki hati daripada memenangkan perdebatan, lebih memilih damai daripada terlihat benar. Dan dari keheningan itulah lahir hati yang lapang, rasa yang lembut, serta keyakinan bahwa Allah selalu cukup, meski tidak semua hal harus dimengerti dan diucapkan. Bab 5. Ilmu roso dalam ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan ilmu roso terasa lebih hidup dan lebih dalam. Ia tidak berhenti pada gerakan atau bacaan, tetapi menyentuh kesadaran hati. Syalat bukan lagi sekadar kewajiban yang ditunaikan, melainkan momen pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Saat berdiri, ia sadar sedang menghadap Allah. Saat sujud, ia benar-benar merasa kecil dan membutuhkan pertolongan. Zikir pun tidak hanya diucapkan oleh lisan, tetapi dihidupkan oleh rasa. Orang yang beribadah dengan roso biasanya terlihat tenang. Ia tidak tergesa-gesa dalam salatnya karena ia paham bahwa ibadah bukan perlombaan. Ia tidak mencari pujian dari manusia, sebab yang ia cari hanyalah ridha Allah. Ia juga tidak merasa paling khusyuk, karena semakin dalam rosonya, semakin ia sadar betapa banyak kekurangan dalam ibadahnya. Ia datang kepada Allah bukan sebagai orang yang merasa sudah baik, tapi sebagai hamba yang selalu butuh ampunan, butuh bimbingan, dan butuh kasih sayangnya. Justru dari rasa butuh, itulah ibadah menjadi jujur, sederhana, dan penuh harap. Disitulah ilmu roso bekerja, menjadikan ibadah tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga hidup di dalam hati. Bab 6. Ilmu roso sebagai jalan pulang. Pada akhirnya, ilmu roso bukanlah jalan untuk merasa lebih tinggi, lebih suci, atau lebih istimewa dari orang lain. Justru sebaliknya. Ilmu roso menurunkan kita kembali ke tempat paling dasar, menjadi hamba yang sadar diri, sadar posisi, dan sadar bahwa kita ini lemah tanpa Allah. Semakin seseorang melangkah jauh dalam perjalanan spiritual, biasanya bukan semakin banyak yang ingin ia pamerkan. Ilmu roso mengajarkan bahwa pulang itu bukan soal jarak, tapi soal keadaan hati. Hati yang bersih dari kesombongan, hati yang ringan karena tidak lagi memikul dendam, iri, dan kecewa berlebihan, hati yang pasrah bukan karena menyerah, tapi karena percaya penuh kepada ketentuan Allah. Orang yang sudah mengenal roso tidak sibuk menghakimi jalan orang lain. Ia tahu setiap orang punya waktu dan ujiannya masing-masing. Ia lebih sibuk menjaga hatinya sendiri agar tetap lurus, tetap rendah, dan tetap berharap hanya kepada Allah. Di titik ini, ibadah terasa lebih jujur. Doa tidak lagi banyak tuntutan, tapi penuh pengakuan. Air mata bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda kepulangan. Hamba yang pulang tidak membawa alasan, tidak membawa pembelaan, hanya membawa kebutuhan dan harapan.
Ilmu Rasul sebagai jalan pulang mengajarkan kita satu hal sederhana. Semakin dekat dengan Allah, semakin kita merasa kecil. Dan justru disitulah ketenangan lahir. Karena saat seseorang benar-benar pulang, ia tidak lagi merasa harus menjadi apa-apa. Cukup menjadi hamba, dan itu sudah lebih dari cukup. Ilmu Rasul mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang menguasai keadaan, apalagi memaksa semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Hidup lebih tentang menata hati agar tetap lembut dan dekat dengan Allah dalam keadaan apapun, saat lapang maupun sempit. Jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena takdir terlalu keras. Bisa jadi Allah sedang mendidik rasa kita agar tumbuh dan matang, agar hati belajar sabar, agar jiwa belajar pasrah, dan agar iman naik kelas. Rasa sakit bukan untuk melemahkan, tapi untuk menghaluskan. Pelan-pelan Roso diajak mengenal bahwa tenang tidak selalu datang dari keadaan yang baik, tapi dari hati yang bersandar kepada Allah.